Bab 505, Zephyr 3. Bagaimana mungkin Jesse tidak tahu bahwa kakeknya sedang menguji kemampuannya dan Jordan. Dia membiarkan mereka bersaing. Lagi pula, Charleston selalu membuat ketiga bersaudara itu saling bersaing sejak usia muda. Jesse mengepalkan tinjunya. Kakek, aku pasti akan menemukan Jamie sebelum Jordan. Tunggu dan lihat saja. Dengan itu, Jesse berjalan keluar dengan marah. Jordan mengemasi barang bawaannya dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Dia tidak membuang waktu untuk mencari naga. Naga, sudah lama sejak terakhir kali kita bekerja bersama. Terbang Zephyr 3 ke kastil untuk menjemputku. Kamu akan melakukan perjalanan panjang denganku. Petik 2. Saya, mengerti. Angin kencang tiba-tiba bertiup di halaman kosong di luar kastil Stele. Jordan membawa barang bawaannya, dan rambut serta pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia berdiri terpaku di tanah. Dia terlihat sangat mendominasi. Ya Tuhan, ada apa ini? Apakah Hubi dalam bahaya? Berdiri di pintu masuk kastil, Lauren memandang Jordan di kejauhan dan menjadi khawatir. Marissa dan Jesse juga berdiri di pintu. Mereka datang untuk mengirim Jordan pergi. Marissa juga bertanya, Jesse, apakah akan hujan lagi? Kenapa tiba-tiba ada angin kencang seperti itu? Hujan sering turun di Inggris dan sejak Marissa tiba di sini, dia jarang melihat langit cerah. Jesse menjelaskan, Lauren, Mrs. Howard, jangan khawatir. Itu jet siluman keluarga kami. Jet siluman. Lauren dan Marissa sejenak tercengang. Tidak jarang keluarga kaya memiliki pesawat pribadi. Sebagai contoh, keluarga Howard juga memiliki jet pribadi. Keluarga Steles bahkan memiliki kereta emas, jadi tidak mengherankan jika mereka juga memiliki pesawat pribadi. Dulu, namun, bahkan dua wanita dari keluarga Howard yang kaya ini belum pernah melihat jet siluman sebelumnya. Siluet putih segera muncul di halaman yang luas. Secara bertahap, seluruh jet muncul. Ini adalah jet siluman pribadi Jordan, yang juga memiliki kemampuan tempur. Itu disebut Zephyr 3. Jesse menjelaskan, ini adalah jet siluman pribadi Jordan, Zephyr 3. Keluarga kami memiliki total 3 jet siluman. Mereka disebut Zephyr 1, Zephyr 2 dan Zephyr 3. Zephyr 1 bersamaku. Jamie punya Zephyr 2. Lauren sangat bersemangat ketika dia melihat Zephyr 3. Sejak dia menikah dengan Jordan, Zephyr 3 juga miliknya. Namun, Jordan tidak pernah menyebutkannya padanya. Lauren bertanya, Saudara Jesse, saya tidak tahu banyak tentang pesawat, tetapi saudara laki-laki saya menyukai semua hal militer. Saya mendengar dari dia bahwa jet siluman hanya bisa bersembunyi dari deteksi radar. Itu tidak bisa tidak terlihat dengan mata telanjang. Berbicara secara logis, kita seharusnya bisa melihat jet siluman. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat jet ini? Jesse tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum. Lauren, kamu tahu terlalu sedikit tentang Steles. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi untuk hal-hal tertentu, bahkan suamimu sendiri pun tidak berhak tahu. Lauren mendapati dirinya kesal dengan arogansi Jesse. Dia menjawab, saya percaya pada suami saya. Suatu hari, dia akan tahu segalanya. Melihat sikap Lauren, Marissa langsung memarahi, Lauren, bagaimana kamu bisa berbicara dengan saudara iparmu seperti itu? Jesse memandang Lauren dan mendengus dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan kembali ke kastil. Pada saat yang sama, Zephyr 3 mendarat di halaman dan seorang pria jangkung keluar dari pesawat. Orang ini memiliki tinggi 1,93 meter dan berat 105 kg. Dia memiliki rambut panjang yang diikat ke belakang dan terlihat halus namun mampu melakukan kekerasan yang hebat. Itu adalah naga. Naga itu dingin dan tidak tersenyum. Dia mendekati Jordan dan menyapanya dengan hormat. Salam. Bab 505, Zephyr 3. Bagaimana mungkin Jesse tidak tahu bahwa kakeknya sedang menguji kemampuannya dan Jordan. Dia membiarkan mereka bersaing. Lagi pula, Charleston selalu membuat ketiga bersaudara itu saling bersaing sejak usia muda. Jesse mengepalkan tinjunya. Kakek, aku pasti akan menemukan Jamie sebelum Jordan. Tunggu dan lihat saja. Dengan itu, Jesse berjalan keluar dengan marah. Jordan mengemasi barang bawaannya dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Dia tidak membuang waktu untuk mencari naga. Naga, sudah lama sejak terakhir kali kita bekerja bersama. Terbang Zephyr 3 ke kastil untuk menjemputku.
Kamu akan melakukan perjalanan panjang denganku. Petik 2. Saya, mengerti. Angin kencang tiba-tiba bertiup di halaman kosong di luar kastil Stele. Jordan membawa barang bawaannya, dan rambut serta pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia berdiri terpaku di tanah. Dia terlihat sangat mendominasi. Ya Tuhan, ada apa ini? Apakah Hubi dalam bahaya? Berdiri di pintu masuk kastil, Lauren memandang Jordan di kejauhan dan menjadi khawatir. Marissa dan Jessie juga berdiri di pintu. Mereka datang untuk mengirim Jordan pergi. Marissa juga bertanya, Jessie, apakah akan hujan lagi? Kenapa tiba-tiba ada angin kencang seperti itu? Hujan sering turun di Inggris dan sejak Marissa tiba di sini, dia jarang melihat langit cerah. Jessie menjelaskan, Lauren, Mrs. Howard, jangan khawatir. Itu jet siluman keluarga kami. Jet siluman. Lauren dan Marissa sejenak tercengang. Tidak jarang keluarga kaya memiliki pesawat pribadi. Sebagai contoh, keluarga Howard juga memiliki jet pribadi. Keluarga Steles bahkan memiliki kereta emas, jadi tidak mengherankan jika mereka juga memiliki pesawat pribadi. Dulu, namun, bahkan dua wanita dari keluarga Howard yang kaya ini belum pernah melihat jet siluman sebelumnya. Siluet putih segera muncul di halaman yang luas. Secara bertahap, seluruh jet muncul. Ini adalah jet siluman pribadi Jordan, yang juga memiliki kemampuan tempur. Itu disebut Zephyr 3. Jessie menjelaskan, ini adalah jet siluman pribadi Jordan, Zephyr 3. Keluarga kami memiliki total 3 jet siluman. Mereka disebut Zephyr 1, Zephyr 2 dan Zephyr 3. Zephyr 1 bersamaku. Jamie punya Zephyr 2. Lauren sangat bersemangat ketika dia melihat Zephyr 3. Sejak dia menikah dengan Jordan, Zephyr 3 juga miliknya. Namun, Jordan tidak pernah menyebutkannya padanya. Lauren bertanya, Saudara Jessie, saya tidak tahu banyak tentang pesawat, tetapi saudara laki-laki saya menyukai semua hal militer. Saya mendengar dari dia bahwa jet siluman hanya bisa bersembunyi dari deteksi radar. Itu tidak bisa tidak terlihat dengan mata telanjang. Berbicara secara logis, kita seharusnya bisa melihat jet siluman. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat jet ini? Jessie tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum. Lauren, kamu tahu terlalu sedikit tentang Steles. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi untuk hal-hal tertentu, bahkan suamimu sendiri pun tidak berhak tahu. Lauren mendapati dirinya kesal dengan arogansi Jessie. Dia menjawab, saya percaya pada suami saya. Suatu hari, dia akan tahu segalanya. Melihat sikap Lauren, Marissa langsung memarahi, Lauren, bagaimana kamu bisa berbicara dengan saudara iparmu seperti itu? Jessie memandang Lauren dan mendengus dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan kembali ke kastil. Pada saat yang sama, Zephyr 3 mendarat di halaman dan seorang pria jangkung keluar dari pesawat. Orang ini memiliki tinggi 1,93 meter dan berat 105 kg. Dia memiliki rambut panjang yang diikat ke belakang dan terlihat halus namun mampu melakukan kekerasan yang hebat. Itu adalah naga. Naga itu dingin dan tidak tersenyum. Dia mendekati Jordan dan menyapanya dengan hormat. Salam, Guru. Selain naga, ada juga lebih dari selusin pria berjas mengikuti di belakang. Semuanya tampak sangat bermartabat. Mereka adalah bawahan Dragon. Para pria itu berasal dari berbagai negara. Mereka termasuk elit di negara masing-masing. Ini adalah kekuatan Jordan. Mereka benar-benar setia kepada Yordania. Salam, Guru. Para pria berteriak serempak. Jordan membawa barang bawaannya dan menepuk bahu Dragon sebelum berjalan ke pintu masuk jet. Ikut denganku. Begitu dia naik ke pesawat, itu menjadi tidak terlihat lagi. Duduk di Zephyr 3, Jordan tampak terkejut. Saya belum pernah naik pesawat ini selama 3 tahun. Interiornya berubah. Dragon berkata, perubahan dibuat oleh desainer asli jet ini. Jordan mengangguk. Naga, kakek memintaku untuk menemukan Jamie dan membawanya kembali. Kita mungkin harus bertarung melawan Phoenix dan Zephyr 2. Apakah kamu percaya diri? Dragon menjawab dengan tenang, jika hanya 1 lawan 1, aku bisa mengalahkan Phoenix. Senyuman tersungging di wajah Jordan. Apa kamu yakin? Saya ingat bahwa Anda kalah darinya dalam pertarungan 1 lawan 1 terakhir. Petik 2. Naga tampak malu. Phoenix terlalu jahat. Dia melanggar aturan. Jordan berkata, dengan Jamie sebagai bosnya, dia hanya akan menjadi semakin jahat.
Anda memang lebih kuat dari dia dalam hal kemampuan yang tepat, tetapi jika kita memasukkan tipu daya dan penipuan, saya pikir Anda berdua setara. Atau mungkin, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Naga sangat malu. Maaf mengecewakanmu, Tuan. Jordan menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir. Saya mengagumi sisi lurus Anda. Ngomong-ngomong, apa kau tahu di mana Jami? Naga menggelengkan kepalanya. Jesse dan Chimera telah mencari Tuan Jami di seluruh dunia, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Saya juga mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada informasi sama sekali. Petik 2. Jordan bingung. Dengan kemampuan Jesse dan koneksi keluarga kami di seluruh dunia, tidak mungkin kami tidak dapat menemukan seseorang setelah sekian lama. Naga berkata, Tuan, kemampuan anti pengintaian Jami sangat kuat. Selain itu, Tuan Jesse terlalu bergantung pada koneksi keluarga Stele. Begitu dia sampai di suatu negara atau wilayah, dia akan segera meminta bantuan pemerintah setempat. Namun, ini mengingatkan Pak Jami dan memberinya kesempatan untuk lari. Jordan mengangguk. Betul sekali. Kakek tidak menghilangkan hak Jami sebagai anggota keluarga Stele. Dia juga dapat menggunakan koneksi yang kita miliki. Selain itu, ketika dia berlatih di seluruh dunia, dia mengembangkan jaringan yang lebih luas dan lebih baik dari kami. Orang-orang itu mungkin berdiri di pihak Jami. Mereka bahkan mungkin membantu Jami menipu Jesse. Di antara tiga bersaudara, Jami adalah yang terbaik dalam hubungan antar warga dan memiliki jaringan sumber daya yang luas. Dragon berkata, sepertinya kamu harus bersiap untuk pencarian jangka panjang. Pak Jami juga memiliki jet siluman yang tidak bisa kami deteksi. Jordan merasa sedikit kecewa. Apakah dia akan terus mencarinya selamanya? Dia tidak ingin membuang banyak waktu. Salvatore. Jordan ingat bahwa Salvatore telah mengikuti Victoria sejak terakhir kali. Akan jauh lebih mudah jika Salvatore menemukan sesuatu. Bab 506, Situasi Aneh Emily. Mengambil ponselnya, Jordan menelepon Salvatore. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Jordan mengerutkan kening. Mengapa tidak ada berita tentang Salvatore sejak dia mulai melacak Victoria? Mungkinkah dia ditemukan dan dibunuh oleh anak buah Jami? Salvatore adalah salah satu bawahan favorit Jordan. Dia telah melakukan banyak hal untuk Jordan. Jika Jami telah membunuh Salvatore, Jordan tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat ini, nama tim tiba-tiba muncul di ponsel Jordan. Dia menelepon Jordan. Halo, tim, ada apa? Jordan segera mengangkat telepon itu. Karena dia telah mengirim tim untuk menemukan Salvatore. Pasti ada berita. Jordan, aku menemukan Salvatore. Jordan sangat senang. Di mana dia? Tim berkata, dia di Filipina, tapi dia dikurung di penjara. Tuan Jordan, saya tidak bisa mengunjunginya. Apakah Anda memiliki koneksi di sini yang dapat menyelamatkan Salvatore? Terkunci di penjara. Baru kemudian Jesse mengerti mengapa dia tidak bisa menghubungi Salvatore selama periode yang lalu. Kirimkan aku lokasinya, dan tunggu aku di sana. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Jordan menginstruksikan Dragon. Pergi ke Filipina. Zephyr Tree segera memasuki mode siluman dan terbang menuju Filipina. 10 jam kemudian, Jordan tiba di Filipina. Tim berdiri di ruang terbuka dan menyaksikan Jordan berjalan keluar dari udara tipis. Dia tercengang. F***, sial, ini adalah pesawat tak terlihat. F***, ini terlalu luar biasa. Tuan Jordan, Anda tampak seperti baru saja keluar dari portal ajaib. Tim tidak bisa berhenti mengoceh. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya berlari. Yordania, itu adalah Salvatore. Saat mereka terbang, Jordan meminta seseorang menggunakan koneksi mereka untuk mengeluarkan Salvatore dari penjara. Tim juga kaget. F***, Salvatore, kamu keluar. Saya pergi ke penjara untuk mengunjungi Anda di pagi hari, tetapi orang-orang di sana bahkan tidak mengizinkan saya melihat Anda. Oh ya, Salvatore, kudengar kau dikurung karena kau memakan lengan anak-anak. Kapan kamu menjadi begitu gila? Salvatore berkata dengan marah, siapa yang memakan lengan seorang anak? Aku dijebak. Jordan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar alasan konyol yang mengirim Salvatore ke penjara. Jami pasti yang melakukan ini. Dia suka mengirim orang ke penjara. Apalagi dia selalu mengarang kejahatan yang aneh. Salvatore,
Kamu pasti ditemukan oleh Jamie ketika kamu mengikuti Victoria. Salvatore menghela nafas. Karena dia saudaramu, aku akan melepaskannya. Jika ada orang lain yang mempermainkanku seperti ini, aku pasti akan menyelesaikan skor dengan mereka. Jordan merasa bahwa Jamie sudah sangat baik kepada Salvatore. Paling tidak, dia tidak membunuh atau melumpuhkannya. Dia baru saja mengurungnya karena kejahatan aneh. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Salvatore, katakan padaku, apa yang Anda temukan ketika saya meminta Anda untuk mengikuti Victoria? Tanya Yordania. Salvatore buru-buru menjawab, hari itu di ibu kota, setelah meninggalkan hotel, saya mengikuti mobil Victoria sepanjang jalan. Saya sangat berhati-hati dan dia pasti tidak memperhatikan saya. Dia tiba di bandara dan saya mengikutinya ke Filipina. Tapi setelah saya datang ke Filipina dan terus melacaknya, saya tiba-tiba ditangkap. Mereka menuduh saya memakan lengan seorang anak. Sial, saya bahkan belum pernah melihat orang di bawah usia 15 tahun sejak saya datang ke Filipina. Jordan memikirkannya dengan hati-hati. Mungkinkah Jamie dan Victoria ada di Filipina? Ada banyak pulau di Filipina, seperti Boracay dan Pulau Kolon. Mereka semua sangat cantik dan terpencil. Jika Jamie ada di sini, dia akan bisa tetap bersembunyi sambil menikmati laut, matahari, dan pantai. Mungkin bahkan akan ada keindahan kelas atas. Naga mengingatkannya. Chimera mengirim seseorang untuk mencari Filipina 2 hari yang lalu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Jordan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Jesse telah fokus pada wilayah Asia Tenggara. Karena Jesse tidak dapat menemukan Jamie di sini, Jordan dan Dragon juga tidak akan mendapatkan banyak hasil. Pada saat ini, Salvatore tiba-tiba berkata, "Tuan Jordan, aku melihat seseorang di bandara." Siapa? Jordan didorong oleh ekspresi gembira Salvatore. Tidak banyak orang yang bisa membuat Salvatore begitu bersemangat. Salvatore berkata dengan semangat tinggi, "Mes. Emily." Emily. Jordan bingung. Maksudmu Emily dan Victoria muncul di waktu dan tempat yang sama. Kalau begitu, Emily mungkin bersama Victoria. Dia mungkin tahu di mana dia berada. Jordan mengingat reaksi Emily setelah Victoria menghilang. Emily memang sangat cemas saat pertama kali mengetahuinya, karena dia selalu menyalahkan. Dia terus menyalahkan Jordan atas hilangnya adiknya. Saat itu, Emily sering menelepon Jordan dan mengiriminya beberapa pesan menanyakan apakah dia tahu tentang keberadaan saudara perempuannya. Namun, setelah beberapa saat, Emily berhenti bertanya. Sebenarnya, sudah cukup lama sejak Emily menghubungi Jordan. Victoria adalah adik tersayang Emily dan dia menyalahkan Jordan atas kepergiannya. Akankah Emily tiba-tiba berhenti mengganggu Jordan? Satu-satunya alasan yang masuk akal adalah karena dia tahu di mana Victoria berada. Bahkan, dia mungkin bersama Victoria sekarang. Memukul. Jordan menepuk dahinya. Sial, saya tidak memperhatikan perubahan perilaku Emily. Sudah lama dia tidak bertanya padaku tentang Victoria. Selain itu, dia menjadi semakin acuh tak acuh. Dia terus memposting segala macam foto makanan gourmet di akun media sosialnya dan tampak sangat bahagia. Aku seharusnya memperhatikan perubahannya yang tiba-tiba. Jika Emily tahu di mana Victoria dan Jamie berada, misi ini akan menjadi jauh lebih mudah. Jordan tidak bisa menghubungi Victoria dan Jamie, tapi dia bisa menghubungi Emily. Selama dia mengikuti Emily, dia akan bisa menemukan Jamie dan Victoria. Ayo kembali ke pesawat. Jordan kembali ke jet dan meminta Dragon untuk mengaktifkan program pelacakan. Selama Emily menjawab telepon Jordan, dia akan tahu lokasinya. Setelah menentukan lokasinya, Jordan bisa terbang dengan jet silumannya. Setelah mempersiapkan segalanya, Jordan menelepon Emily. Panggilan itu berhasil, tetapi Emily tidak menjawab. Jordan mencoba menelepon lagi, tetapi Emily tidak menjawab. Apakah Emily sedang bekerja? Tanya Tim. Mungkin dia sedang tidur. Saya yakin Bu Emily terlihat sangat cantik saat tidur. Salvatore meneteskan air liur saat dia berfantasi. Setelah setengah jam, Emily akhirnya membalas dengan sebuah pesan. Emily, ada apa, Jordan? Saya sibuk sebelumnya dan tidak mendengar panggilan Anda. Petik 2. Jordan tersenyum saat membaca pesan itu. Dia sengaja menghindari panggilan Jordan. Apakah dia takut dilacak? Sangat bagus. Jika itu masalahnya, itu hanya membuktikan bahwa dugaan Jordan benar. Emily bersama Victoria. Bab 507, Emily punya pacar.
Jika Emily bersama saudara perempuannya, akan lebih mudah menemukan Jamie dan Victoria. Bagaimanapun, dia masih muda, kekanak-kanakan dan polos. Dia pasti mudah ditipu. Jordan membalas pesan, saya sudah lama tidak melihat Anda. Mari kita lakukan obrolan video. Petik 2. Kamu akan melakukan obrolan video. Haha, aku sudah lama tidak melihat Nona Emily. Salvatore senang dengan prospek itu. Namun, Emily menjawab, video, lupakan, tidak nyaman bagi saya di sini. Ayo pesan saja. Tim mengingatkan Jordan. Jordan, aku ingat Emily dulu suka video call kamu. Sekarang dia menolakmu, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Dia mungkin benar-benar bersama Tuan Jamie. Jordan juga berpikir begitu. Tidak mudah. Kapankah ada waktu yang tidak menyenangkan bagi Emily? Emily dan Jordan bahkan pernah menginap di kamar hotel yang sama sebelumnya. Kecuali Emily sedang duduk di toilet, tidak ada alasan dia tidak bisa melakukan panggilan video dengan Jordan. Jordan menjawab, mengapa tidak? Apakah ada orang bersamamu? Emily menjawab dengan cepat, iya. Saya dengan pacar saya. Dia akan cemburu jika aku video call kamu, haha. Pacar. Jordan tercengang. Sejak kapan Emily punya pacar? Kakaknya hilang dan keberadaannya tidak diketahui. Ayahnya telah kembali dari kematian, dan dia tidak dapat menemukannya. Bagaimana mungkin dia masih dalam mood untuk mendapatkan pacar? Sementara itu, Salvatore sangat gelisah. Brengsek, Nona Emily punya pacar. Tidak, ini tidak benar. Salvatore tampak sangat kesal. Jordan terus mengirim pesan kepada Emily, saya tidak percaya Anda punya pacar. Ambil foto kalian berdua sekarang. Emily mengirim emotikon lucu dan mengirim pesan, baiklah, tunggu sebentar. Aku akan mengambil fotonya sekarang. Jordan menatap ponselnya. Tanpa diduga, Emily mengiriminya foto 2 menit kemudian. Dia segera membukanya. Itu adalah foto Emily dan seorang pria tampan. Dalam foto tersebut, Emily memberikan tanda perdamaian sementara pria itu berdiri di belakangnya dengan senyum yang dipaksakan. Tepat ketika Jordan hendak menyimpan foto itu, dia tiba-tiba menerima pemberitahuan, pihak lain telah menghapus pesannya. Emily telah menghapus foto yang dia kirimkan ke Jordan. Sial, dia sangat dijaga. Jika Jordan menyimpan foto itu, dia bisa menggunakannya untuk meretas ponsel Emily. Dari sana, dia bisa mendapatkan lokasi GPS-nya. Kemudian, dia akan tahu di mana dia berada. Sayangnya, Emily menghapus foto itu terlalu cepat. Jordan tidak berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Emily belum pernah menghapus pesan apapun kepadanya sebelumnya. Sungguh aneh baginya untuk tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati. Jordan segera mengirim pesan, sial, mengapa kamu menghapus foto itu? Aku belum melihatnya. Emily menjawab, aku sudah mengirimkannya seperti yang kamu minta. Bukan salahku kau tidak melihatnya. Saya tidak akan mengirim ulang. Jordan mengalami sakit kepala sementara Salvatore menjadi gila. Siapa pria jelek di foto tadi? Dia hanyalah seekor katak jelek yang mendambakan angsa yang cantik. Bagaimana bastard itu layak menjadi pacar Nona Emily? Salvatore jelas tidak senang karena Emily punya pacar. Tim tersenyum. Salvatore, jujur saja, pria di foto itu cukup tampan. Saya pikir Anda adalah orang yang lebih mirip katak, hahaha. Petik 2. Salvatore dengan marah melemparkan Tim ke tanah. Omong kosong. Orang itu jelas bukan orang baik. Dia pasti pembohong. Oh tidak. Tubuh Nona Emily akan ternoda. Hatiku. Jordan terdiam. Salvatore, berhenti berteriak. Dari apa yang saya lihat, pria di foto itu bukan pacar Emily. Salvatore segera pergi berjongkok di depan Jordan. Betulkah? Mengapa kamu mengatakannya? Jordan berkata, meskipun aku hanya melihat foto itu sebentar, aku mengingat ekspresi mereka dengan sangat baik. Emily sepertinya kebetulan mengambil orang asing yang tampan dari jalan untuk berfoto. Dia tampak bersemangat tetapi tidak ada kebahagiaan romantis di matanya. Pria itu terlihat semakin tidak jatuh cinta. Dia benar-benar tak bernyawa dan senyumnya dipaksakan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pacar Emily. Tim berkata, Tuan, analisis Jordan sangat masuk akal. Mereka tidak terlihat cocok. Tapi di mana dia menemukan pria tampan ini? Jordan tersenyum. Terima kasih untuk Jamie. Tim dan Salvatore bingung.
Untuknya juga harus sangat tampan. Karena itu, jika Emily bersama Victoria dan Jamie sekarang, sangat mudah untuk mendapatkan pengawal yang tampan untuk berfoto dengannya. Tidak mengherankan jika Jamie memberikan perhatian khusus pada gaya dan citra. Awalnya, Jamie paling menyukai Naga karena dia yang paling tampan dari ketiganya. Pada akhirnya, Charleston memberikan Dragon kepada Jordan dan Phoenix kepada Jamie. Hal pertama yang dilakukan Jamie setelah mendapatkan Phoenix adalah membawanya pergi untuk menjalani operasi plastik, untuk membuatnya lebih tampan. Dia juga meminta Phoenix untuk mengoleskan segala macam produk wajah mewah setiap hari untuk menjaga kulitnya. Bagaimana orang bisa membayangkan seorang pembunuh kelas dunia dan dewa perang yang mendominasi medan perang dipaksa untuk memakai serum dan masker wajah setiap hari? Tim tertawa. Saya tidak menyangka Pak Jamie begitu menarik. Dia hanya menginginkan pria tampan. Salvatore, jika Mer Jordan harus mengirim kami ke tempat Mer Jamie untuk menjadi mata-mata, sepertinya Anda tidak akan bisa pergi karena penampilan Anda. Hanya aku yang bisa pergi, haha. Petik 2. Salvatore segera mendorong Tim. Omong kosong. Kamu terlihat sangat menyedihkan, kamu tidak jauh lebih baik dariku. Menurut saya, bawahan Pak Jordan tidak ada yang tampan. Mereka semua jelek. Jordan terdiam. Jordan tiba-tiba merasa agak sepi. Antek-antek Jamie memiliki penampilan dan kekuatan. Selain naga, semua orang Jordan tampak seperti iblis jelek. Itu tidak akan berhasil. Di masa depan, dia harus lebih memperhatikan penampilan saat merekrut bawahan. Kalau tidak, Jamie akan menertawakannya. Jordan tidak mengekspos Emily. Sebagai gantinya, dia membalas pesan, baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian kalau begitu. Ingatlah untuk mengambil tindakan pencegahan keamanan. Petik 2. Emily menjawab, ya, saya tahu. Hehe. Salvatore sangat cemas sehingga dia melompat. Jordan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu pada Nona Emily? Anda diam-diam mengizinkannya berhubungan seks dengan pria lain. Dia wanitamu. Jordan tercengang. Bagaimana Emily wanita saya? Jangan bicara omong kosong. Tim juga angkat bicara. Itu benar, Salvatore, berhenti mengatakan omong kosong. Tuan Jordan selalu memperlakukan Emily sebagai adik perempuannya. Anda berbicara seperti Emily selingkuh dengan Tuan Jordan. Salvatore bersikeras, jika Nona Emily benar-benar bersama pria lain, saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang lain. Bagaimanapun, di dalam hati saya masih akan merasa seperti Tuan Jordan ditipu. Bab 508, Idola Emily. Jordan menendang Salvatore ke tanah. Apakah kamu benar-benar gila? Sudah berapa kali aku memberitahumu? Emily adalah saudara kandung Victoria. Bagaimana saya bisa menikahinya setelah menikahi saudara perempuannya? Apakah Anda ingin saya tidur dengan kedua saudara perempuan? Norman akan membunuhku. Sulit dipercaya. Salvatore selalu menginginkan Emily menjadi istri Jordan karena dia menyukainya. Dia benar-benar mengatakannya dengan lantang. Sama sekali tidak ada apa-apa antara Jordan dan Emily. Apakah Salvatore gila? Tim buru-buru turun tangan. Jordan, jangan marah. Salvatore pasti merasakan efek setelah berada di penjara. Dia memiliki banyak frustrasi yang terpendam. Oh ya, Tuan Jordan, mengapa Anda tidak melanjutkan mengobrol dengan Emily? Anda curiga dia bersama Pak Jamie, kan? Lanjutkan mengobrol dan cari tahu lebih banyak. Jordan menggelengkan kepalanya. Adikku sangat sensitif. Saya tidak bisa membuatnya terlalu jelas. Jika dia merasakan sesuatu yang aneh, semua usahaku akan sia-sia. Salvatore meminta maaf kepada Yordania. Maaf, Tuan Jordan. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Bagaimana Anda akan menemukan Nona Emily? Jordan membuka akun media sosial Emily untuk mengecek postingan terbarunya. Yang terbaru adalah, wow, Ji Chang-wook sangat tampan. Drama Korea, Deka 2, sangat bagus. Saya suka Ji Chang-wook. Sebuah foto idola pria tampan menyertai kata-katanya. Itu pasti Ji Chang-wook. Emily telah menjalani kehidupan yang riang sejak dia masih muda. Setelah orang tuanya pergi, saudara perempuannya merawatnya. Karena itu, seperti gadis biasa lainnya, dia suka mengejar selebriti pria tampan. Ji Chang-wook jelas merupakan salah satu kegilaannya baru-baru ini. Jordan menginstruksikan tim, cari informasi tentang Ji Chang-wook. Ya, tim segera mencari informasi tentang Ji Chang-wook. Ji Chang-wook adalah aktor Korea populer yang telah berakting di banyak drama idola.
Dia cukup tampan, tetapi ketenarannya di AS hanya rata-rata. Salvatore melirik foto Ji Chang-wook dan berkata dengan jijik, apakah ini idola yang disukai Nona Emily? Cek, dia tidak begitu tampan. Lagi pula, dia tidak setampan Tuan Jordan. Apakah idola pria ini bernyanyi? Tanya Jordan. Tim melihat dan menjawab, ya, tapi dia belum merilis banyak lagu. Profesi utamanya masih seorang aktor. Jordan segera menginstruksikan, temukan perusahaan manajemen Ji Chang-wook dan beritahu manajernya bahwa saya ingin mengundangnya untuk mengadakan konser di Houston. Konser pribadi. Tim dan Salvatore terkejut, tapi mereka segera mengerti niat Jordan. Jordan, apakah kamu berencana menggunakan selebritas Korea ini untuk memancing Emily keluar? Tanya Tim. Jordan mengangguk sambil tersenyum. Betul sekali. Gadis seperti Emily pasti akan melakukan apa saja untuk bertemu idol.